Para orang tua yang memiliki putra-putri tentu kan sering Bapak Ibu menasehati anak-anaknya. Ya. Nak, kamu mau ya begini. Tapi kadang-kadang anak itu nggak nurut. Ya, anak itu bantah. Kadang-kadang melawan. Setiap hari dinasehati, setiap kali dinasehati, selalu melawan. Banyak yang sudah disampaikan, banyak yang sudah kita terangkan tentang hukum-hukum halal haram misalnya, tentang ibadah, atau tentang sholat saja. Anak itu nggak nurut, melawan. Ketika Bapak Ibu sudah memahami ayat ini, maka Bapak Ibu akan bisa menghibur diri. Lah iya, lawang Nabi saja, seorang Rasul saja menyampaikan dilawan, nggak diikuti. Apalagi saya, orang biasa, banyak dosa, ilmu juga nggak seberapa. Kalau saya nasihati anak-anak saya kok, anak-anak saya nggak nurut, anak-anak saya ngelawan, ya sudah, mungkin hatinya belum dibuka oleh Allah. Terus akhirnya Bapak Ibu diperbanyak lagi doanya, minta kepada Allah agar membuka penutup hati yang ada di anak-anak kita, supaya dilembutkan hatinya, mau menerima nasihat, mau menerima ajakan-ajakan yang baik. Jadi nggak stres Bapak Ibu. Masalahnya banyak orang tua yang stres karena didik anaknya, nasihatin anaknya nggak nurut, anaknya malah ngelawan. Nah, terus orang tuanya jadi kepikiran, jadi pusing, jadi stres. Nah, coba kalau dikembalikan tadi, Nabi saja nasihatin orang dilawan, padahal dia Nabi, dapat wahyu dari malaikat Jibril, Rasul. Itu saja nggak serta-merta diikuti, ditentang, dilawan. Lah apalagi aku, ya orang biasa, ya jauh lah, nggak ada apa-apanya dengan Rasulullah, masih banyak dosa. Ya, kalau aku nasihati anak-anakku kok dilawan, ditentang, ya sudah. Nah, Bapak Ibu akhirnya introspeksi diri, berarti aku harus memperbaiki diriku. Mungkin ada perilaku, contoh-contoh dari aku sebagai orang tua ini yang kurang baik. Nah, diperbaiki dirinya. Kemudian diperbanyak doa, didoakan anak-anak kita. Bukan hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi, rasul-rasul dulu ya. Kan sering kita bahas dalam kajian. Nabi Ibrahim, itu malah mbahnya para rasul. Ya, Nabi Ibrahim begitu luar biasa, disebut sebagai waliullah, khalilullah, kekasihnya Allah. Itu saja tidak mampu mengajak ayahnya sendiri diajak untuk beriman kepada Allah, ditolak. Malah Nabi Ibrahim dilempari batu oleh ayahnya, suruh pergi, diusir. Nah, Nabi Nuh, Nabi Lut, ya. Ini Bapak Ibu. Inilah menjadi mutlak bahwa yang bisa merubah hati itu hanyalah Allah. Nah, melebarnya lagi pemahamannya pada urusan dunia, urusan perdagangan, sama Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai pedagang tentunya pengen meyakinkan pembeli. Ya. Bapak Ibu sebagai pengusaha bisnis jaringan pengen meyakinkan para calon mitra misalnya. Bapak Ibu sebagai para pensyiar Baitullah ingin meyakinkan para calon-calon jamaah supaya mau berangkat ke tanah suci. Bapak Ibu sebagai guru ingin menyampaikan pelajaran-pelajaran didengarkan oleh para muridnya. Sebagai dosen, sebagai motivator, sebagai pendakwah, ingin menyampaikan sesuatu yang bisa merubah perilaku dari orang-orang yang mendengarkan. Kita harus ingat kembali pada yang menguasai hati mereka adalah Allah
Jadi sehebat apapun cara bicara kita, sehebat apapun teori-teori kita, sehebat apapun cara kita menghipnotis mereka, tidak akan mampu merubah keputusan atau sikap mereka kalau tidak dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, tanpa kehendaknya Allah. Bapak Ibu, pedagang menawarkan dagangannya ke sana kemari kok nggak ada yang mau. Nah, introspeksi diri. Mungkin aku terlalu sombong. Ya, melalaikan Allah. Mungkin aku kurang berdoa. Minta kepada Allah. Sudah minta kok belum juga, ya wis sabar. Nah, kembalikan kepada Allah. Dengan demikian, ada dua hal yang kita dapatkan, dua hikmah yang kita dapatkan. Yang pertama, kita tidak akan sombong apabila berhasil. Yang kedua, kita tidak akan bersedih apabila belum berhasil. Simpel ya hikmahnya. Bapak Ibu sebagai orang tua mendidik putra-putrinya, ternyata berhasil, semua sukses, tidak akan sombong. Nih, siapa dulu bapaknya? Nggak akan. Karena apa? Karena ingat, anakku ini sukses, berhasil, karena hatinya dilembutkan oleh Allah, karena memang Allah kehendaki berhasil. Gitu. Saya sebagai orang tua hanya menyampaikan, bukan aku, bukan saya yang merubah mereka. Sehingga nggak takabur. Kalaupun belum berhasil juga nggak sedih-sedih banget. Ya wes lah. Anakku ini yang menguasai Gusti Allah, yang memiliki anakku ini Allah, kok aku hanya ketitipan saja. Yang memiliki anakku ini Gusti Allah, yang bisa merubah wataknya anakku juga Gusti Allah. Kalau sekarang aku sudah usaha maksimal, nasihat ya sudah, didoain ya sudah, tapi belum berubah-berubah. Tawakaltu ala Allah, kembalikan kepada Allah. Nah, ini nggak sampai puyeng mikirin piye gitu. Nah, yang dagang-dagang juga begitu. Ketika Bapak Ibu berhasil mendapatkan pelanggan yang banyak, mendapatkan mitra-mitra yang banyak, enggak sombong. Nih, siapa dulu? Nah, tapi dikembalikan. Inilah Allah yang mengirimkan para pembeli itu kepadaku. Allah yang menggerakkan hatinya mereka, para klien, para pelanggan, para konsumen datang kepadaku. Bersyukur kepada Allah. Ketika belum berhasil, juga tidak kecil hati, enggak sedih. Cara apa lagi? Aduh, kenapa ini kok belum berhasil? Ya, nggak usah sedih. Allah belum gerakkan hati mereka kok. Oke, bungkus. Nah, begitu Bapak Ibu. Termasuk pendakwah. Ketika ceramah, ketika menyampaikan seperti ini misalnya, kemudian banyak yang akhirnya berubah, tersentuh hatinya dengan kalimat-kalimat dari pendakwah itu, ya tidak menjadikannya sombong. Ini kan karena kehebatanku dalam menyusun kata-kata. Ini kan karena kehebatanku dalam merangkai narasi-narasi yang bisa jelek di hati mereka. Nah, ini mulai takabur. Enggak begitu. Kita hanya menyampaikan, saya hanya menyampaikan. Perkara nanti Bapak Ibu faham atau tidak, Bapak Ibu berubah atau tidak, itu bukan target saya. Karena itu sudah areanya Allah. Sehingga manakala pendakwah atau guru atau motivator sudah menyampaikan semua ilmunya, tapi nggak ada yang berubah, nggak ada yang mengikuti, ya wis. Gitu loh ya. Ya wis itu apa? Ya sudah. Itu sudah areanya Gusti Allah. Nah, termasuk ibu-ibu ini dalam kehidupan pasutri, pasangan suami istri. Seorang suami pengen istrinya itu, ya istriku itu begini loh, perilakunya begini, sikapnya begini, kepada suami itu akhlaknya seperti ini misalnya. Terus dinasehati, terus istrinya dikasih, tapi nggak berubah-berubah. Ya wes sabar Pak. Ya, Bapak nggak akan bisa merubah wataknya istri menjadi solehat, nggak akan bisa. Yang bisa merubah hanya Allah. Nabi Nuh saja nggak bisa kok. Apa kita ini dibandingkan dengan Nabi Nuh, dengan Rasulullah? Nggak ada apa-apanya. Itu saja Nabi Nuh tidak bisa
merubah akhlak istrinya, istri beliau. Nabi Lut juga nggak bisa. Maka jangan sampai kita sok-sokan mau merubah watak istri kita. Nggak bisa, Pak. Hanya Allah yang bisa. Tapi ikhtiarnya, usahanya, ya sering dinasehati, dikasih kasih sayang, perhatian, didoakan. Gitu. Ibu juga sama, Bu. Tentunya sebagai seorang istri pengen punya suami yang begini, yang soleh, yang rajin sholat, yang rajin tahajud, rajin duha, yang rajin puasa, yang nggak banyak makan biar ngirit, yang di rumah saja nggak kemana-mana, tapi duitnya ada terus. Nah, gimana? Ibu-ibu akhirnya stres. Ternyata suami akhlaknya nggak sesuai harapan. Ibu merasa gagal menasihati suami. Ya nggak begitu. Akhlak suami, perilaku suami itu ya hanya Allah yang bisa merubah, bukan kita, bukan ibu-ibu. Sekedar menasihati oke, mendoakan terus iya silahkan. Tapi kembali, urusan hati itu hanya Allah yang mutlak menguasai.